Halo guys, kembali lagi kita ya, berjumpa kembali bersama Cari Cuan. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa bantu subscribe-nya dulu ya kawan-kawan ya. Nah, untuk kesempatan kali ini, kalau kita cek bareng-bareng untuk parameter sektor cryptocurrency, Bitcoin sendiri kalau kita cek bro ya, untuk Bitcoin tertingginya dia sempat menyentuh di range harga sini ya bro ya, di range harga 108 ribuan. Ya, semoga saja nanti besok ketika kalian melihat video ini ya, price daripada Bitcoin jauh lebih baik lagi. Dan tentunya kita berharap parameter harga untuk altcoin juga jauh lebih baik lagi. Nah, bisa kalian lihat sendiri lah ya di sini, beberapa altcoin ini udah mulai ada recover-nya, hijau royo-royo, mantap gitu kan. Nah, jadi kali ini ya banyak sekali yang minta dibahaskan untuk PP, ya kita cek bareng-bareng. PP ini naik sekitar 1,98%. Dan dalam time frame 1 jamnya dia 1,14% ya. Oke, kita cek dulu untuk si PP. Nah, untuk PP sendiri bro, ya bisa kalian lihat sendiri dari chartnya ini kalau kita komparasikan daripada PP ini ke Floki, coba ya ke Floki. Kita cek apakah mirip-mirip gitu ya. Nah, kalau kita lihat sih pergerakan daripada Floki dengan PP ya, chartnya ini mirip banget bro, ya mirip banget untuk chart daripada si PP dengan Floki ya. Coba kalau kita comparekan ke Shiba, ya gimana? Nah, apakah sama? Apa ada perbedaan? Kalau ke Shiba itu lebih condong PP ini lebih strong ya kalau kita lihat bro, komparasinya. Dimana sebenarnya di sini juga 11-12. Ketika Shiba Inu koreksi ya, PP juga ikut koreksi. Tapi ketika Shiba Inu ini mulai ada grow up, PP juga mulai ada grow up ya. Nah, oke, coba kita lihat untuk real chart daripada si PP. Nah, di sini kita lihat bersama-sama ya untuk PP sendiri. Coba kita lihat bareng-bareng di sini, Bro. Nah, untuk PP sendiri kan dia udah ngelewatin lah di zona ini ya, Bro ya. Udah kelewat gitu kalau kita lihat untuk saat ini. PP itu udah ngejebol di zona 618. PP itu udah ngejebol di zona 618, bisa kalian lihat sendiri ya. Dia saat ini berada di zona 618 pas di area drop base dropnya. Nah, jadi ini agak tertekan nih PP. PP agak tertekan. Kalau PP nggak kuat ngejebol area ini ya dia ada prospek untuk koreksi kembali sampai di persentase harga sini bro ya. Sampai di persentase harga kepala 11,48. Kalau dia nggak mampu ngejebol di area 0,618 ini. Tapi kalau dia mampu ngejebol, maka target daripada PP berikutnya bisa sampai di range harga kepala 12,32 dan bahkan dia bisa ngambil di area tertingginya mungkin di kisaran harga 12,83 atau di kepala 13-an itu ya untuk target PP dalam jangka pendeknya, Bro. Nah, sedangkan di sini kalau kita lihat ya, Bro ya, kalau kita lihat bareng-bareng kita hapus dulu untuk Fibonacci-nya. Kita lihat di sini bro, PP ini udah bisa dikatakan area low validnya ini udah ke-break ya bro ya. Jadi kalau kita berbicara tentang smart money konsep di sini dia udah membuat bos. Oke. Di sini dia udah ngebuat bos karena apa? Area low valid ini udah ke-break. Nah, ini menjadi area higher low-nya lagi ya. Sorry, lower low bro, bukan higher low ya. Ini lower low, ini lower high-nya di sini, oke. Ini lower high, ini lower low, ini lower low, udah ke break dia, ya ini bro ya. Semisal area ini bro, oh, bentar ya. Semisal lower high-nya ini ke break ya, lower high ini ke break, maka PP memiliki prospek untuk mengalami kenaikan yang jauh lebih tinggi lagi. Mungkin kalau ini ke break bro, next target itu bisa sampai di range harga sini ya, di area kepala 1372, bahkan PP juga bisa menyentuh di ranah harga 1451. Semoga saja dalam waktu dekat PP bisa ke range harga tersebut ya. Ini dalam time frame 4 jam bro, dalam time frame 4 jam ya, kita hapus dulu untuk ini. Nanti kalian bisa apa ya, DCI juga bisa sih sebenarnya ya kalau kalian ingin DCI. Coba kita naikkan time frame ke daily dulu ya. Kita taikkan time frame ke daily di sini. Kalau kita lihat dari chart daily-nya ya, kita coba lihat dari chart daily. Nah, untuk si PP sendiri sih sebenarnya kalau daily masih cukup kuat ya. PP itu bisa dikatakan tertahan nih di zona ini, Bro ya. PP masih tertahan kok ya. Bentar mana ya? PP itu masih tertahan di ini agak error nih mouse saya ini ya. Mouse-nya error, Bro. Hmm. Nah, PP itu tertahan di zona ini, Bro.
Oke, nah mana tinggi banget lagi, oke. Dia tertahan di area sini, oke, dia tertahan, masih tertahan di sini, Bro. Kalau ini nggak kejebol, dia masih prospek sih untuk bullish gitu kan. Karena kalau kita lihat juga di sini dalam time frame daily, ya dia udah nge-break area higher high-nya ini ya, Bro ya. Higher high ini udah ke-break, break body malahan ya, Bro ya. Di sini menjadi higher high baru ya. Jadi, si PP, Bro ya, selama PP itu masih kuat naik, price prediksi daripada PP mungkin Bro ya, dalam time frame daily-nya di kepala 1691 ya, itu targetnya. Target, kedua itu mungkin bisa di kepala 2 ya Bro ya, seperti itu. Nah, untuk area kalau kita lihat ya, untuk saat ini PP berada di berapa nih? Ini dalam time frame daily ya Bro ya. Nah, kalau kita lihat PP itu udah di ranah 0,75. Ini area diskon sebenarnya ya. Area diskon sebentar lagi kalian bisa open jaring di kepala 987 Bro ya. Untuk PP kalian bisa open jaring di kepala 917-an, oke. 917. Tapi kalau kalian mau mau ambil apa ya, scalpingan dalam hitungan daily ya. Oke, kita coba cek seberapa tinggi PP kuat untuk naik gitu kan. Kita ambil di sini. Oke. Di sini Bro, ada beberapa area yang perlu kalian ketahui ya. Yang pertama di zona 0,5 tentunya ya. 0,5 itu di price harga sini Bro. Di kisaran kepala 13 ya, itu target pertama daripada PP. Itu di kepala 1338. Kalaupun dia masih kuat untuk naik, mungkin dia bisa ngebreak di area 0,61 yaitu di price harga di kisaran harga kepala 14-an ya. Kalau kita mengacu pada harga yang cukup bagus yaitu di area 0,75 itu price-nya di kisaran harga 14,87-an teman-teman seperti itu ya. Jadi itu kalau kalian ingin ingin apa ya bisa dikatakan scalpingan gitu kan. Nah, dalam hitungan ya mungkin beberapa hari ke depan untuk dapat cuan ya ini Bro ya. Bisa kalian ini tunggu tunggu sedikit retrace sih ya. Mungkin kalian bisa masuk di persentase harga sini Bro. Di kisaran harga kepala 11,59 kalian bisa masuk. Nanti kalian bisa ngejualnya itu di price harga 13,38 atau kalian bisa ngejual di price harga 14 pas gitu ya Bro ya. Itu untuk scalpingan. Tapi kalau untuk jangka panjang overall PP masih bagus ya. PP masih bagus untuk jangka panjangnya. Dan kalau kita lihat Bro, nah ini bisa menjadi target berikutnya yang cukup ambisius bagi PP yaitu di kepala 2 pas ya. Kita ambil 2 pas karena ya ini 2002 gitu ya. Jadi kita ambil 2 pas di area 1618 kalaupun dia masih kuat untuk naik mungkin bisa sampai di area 2618 itu di kisaran harga kepala 26 ya Bro ya. Itu adalah target yang cukup bagus bagi PP ya. Itu Bro area-area yang udah kita gambarkan. Nah, ini masuk dalam kategori 2618 ya, Bro, ya. Itu di 2656. Oke ya. Itu adalah beberapa area entry untuk PP ya, Bro, ya. Yang pertama kalau kalian ingin entry tunggu dia sedikit retrace dulu, nggak masalah, Bro, ya. Tunggu dia sedikit retrace karena saat ini kan dia sedang berada di sini, Bro, ya. Kalian bisa melihatlah dia saat ini sedang berada di zona resistennya. Resistennya ini ya Bro ya. Nanti kalau dia nyentuh resisten ini pasti akan ada pantulan harga kok ya. Pasti akan ada pantulan harga ya dia akan sedikit retrace ya teman-teman ya. Dan yes kalau market dalam kondisi bagus dia bisa bullish lagi gitu ya. Jadi kita tunggu saja ya mungkin seperti ini Bro. Kalian tunggu saja ya. Seperti ini mungkin. Kalau kita lihat kan untuk WP saat ini kan dari sini ya. Kita ambil gambarannya seperti inilah. Oke, nah kita buat seperti ini aja, biar enak teman-teman ya. Oke, di sini ya. Nah, semisal PP ini kan saat ini sedang berada di dekat area resisten. Area resistennya kan di sini ya bro ya. Ini area resisten dia karena kita ngambil swing high-nya yang ini ya. Jadi kita ambil area resisten di sini. Semisal dia mau jebol area resisten ini bro. Nah seperti ini. Dia akan ada sedikit penurunan dulu. Akan ada sedikit penurunan dulu sebelum dia meneruskan kenaikannya lagi, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin naiknya bisa nge-break area ini bisa ya Bro sampai di price harga sini gitu ya kan targetnya di kepala 13 ya kan. Nah, itu bisa kalian manfaatkan momentumnya. Ini kalau kita ambil gambarannya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk PP sih masih oke, untuk jangka panjangnya masih worth it lah sampai tahun 2025 ini semoga PP bisa breakout kembali ya, jauh lebih mantap jiwa lagi harganya.
Karena kalau kita mengacu pada time frame yang jauh lebih kecil yaitu 4 jam, Bro, dia saat ini mencoba nih untuk ngejebol di ranah ini ya. Ini resistennya tadi di kepala 12 ya, Bro, ya. Kalau ini kejebol, nice, PP pasti grow up kembali. Oke, pasti PP grow up kembali. Tapi kalau kalian ingin DCI dapat harga di bawah yaitu tadi, Bro, ya. Di zona harga saat ini ya di kepala 10 kalian bisa open DCI daripada PP. Saran saya di jangan kepala 10 pas ya, Bro. Mungkin kepala 10.3 atau 10.4 kalian bisa open DCI atau 10.5 di area situ ya, Bro, ya. Untuk DCI daripada si PP. Oke, mungkin ini dulu lah sedikit informasi tentang PP. Kalau ditanya untuk tahun ini masih oke lah. Untuk tahun ini PP masih oke. Jadi tetap semangat dan salam cuan.